mungkin bisa dimulai ya dari moderator, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu dan menurut saya namanya Jati Nur Aini. Hari ini kami akan melakukan praktik berdiskusi yang bertema atau bertopik tantangan mempertahankan cita rasa nasional dengan benturan kuliner internasional. Jadi, kuliner khas Indonesia telah tergerus oleh kuliner khas internasional atau luar negeri, dan kuliner khas Indonesia mulai punah karena tren-tren TikTok dan kuliner tersebut. Pada hari ini yang akan memulai argumen yaitu adalah tim pro. Kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumen. Dari kami, tim Pro sangat mendukung untuk melestarikan makanan khas Indonesia karena makanan khas Indonesia merupakan identitas negara Indonesia. Makanan khas Indonesia juga sangat beragam dan sangat banyak manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Dan untuk tim kontra bisa menjawab dengan tanggapan terlebih dahulu dan menyebutkan argumennya setelah memberi tanggapan. Dari tim kami, kontra sangat tidak mendukung karena pasar dan selera orang yang berubah. Mereka beranggapan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, cenderung lebih menyukai makanan internasional yang dianggap lebih modern, praktis, atau sesuai dengan gaya hidup mereka. Hal ini membuat makanan khas Indonesia sulit bersaing. Contohnya seperti ramen, tteokbokki, dan sushi. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, pembicara dari pihak tim pro, silakan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap argumen pada tim kontra untuk menjawab argumen selanjutnya. Dipersilakan untuk tim pro. Nah, oleh karena itu makanan khas Indonesia harus tetap dipertahankan karena bahan makanan khas nasional seringkali bergantung pada produk lokal. Dengan kita semua konsumsi dan mengembangkan kuliner asli, kita juga membantu perekonomian petani dan UMKM yang bergerak di bidang pangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tim kontra dapat memberikan tanggapannya dan membacakan argumen. Kami dari kelompok kontra kurang setuju karena kurangnya dukungan pemerintah dari industri. Mereka mungkin mengkritik kurangnya kebijakan yang serius dari pemerintah dalam mempromosikan makanan khas Indonesia di tingkat global. Sementara tren internasional didukung oleh industri besar dengan strategi pemasaran yang kuat. Contohnya, orak telur. Makanan khas Betawi ini hanya muncul dalam acara tertentu seperti Pekan Raya Jakarta dan kurang dipromosikan sebagai iklan kuliner internasional. Tidak ada upaya serius untuk menjadikan sebagai makanan bisa dinikmati secara luas baik dalam maupun luar negeri. Terima kasih. Terima kasih atas tim kontra karena telah memberikan argumennya dan tanggapannya. Untuk selanjutnya, silakan untuk beliau menanggapi argumen dari tim kontra dan menyebutkan argumennya. Nah, jadi dengan mendukung makanan lokal, kita lebih banyak memakai bahan-bahan dari petani dan produsen lokal. Terima kasih atas argumennya. Untuk selanjutnya, silakan untuk tim kontra menanggapi dan menyebutkan argumennya. Jadi promosi yang kurang maksimal, makanan internasional lebih banyak dipasarkan dengan strategi yang menarik, sementara makanan tradisional kurang dipromosikan. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan argumen yang telah diberikan. Sekarang silakan untuk salah satu tim kontra membaca kesimpulan dari hasil diskusi kita. Kesimpulannya, dari tim kami menyimpulkan bahwa makanan tradisional Indonesia telah tersingkirkan di masa sekarang. Masyarakat lebih memilih makanan internasional atau yang sedang tren saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan untuk tim pro membacakan kesimpulan yang telah ditarik dari hasil diskusi yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kesimpulan dari tim pro, karena itu makanan tradisional Indonesia harus dilestarikan agar dapat terus
generasi selanjutnya. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan kesimpulan dari tim pro dan tim kontra, untuk selanjutnya, apakah kalian setuju terhadap kesimpulan masing-masing pihak? Setuju. Atau sertakan buktinya atau alasannya? Karena makanan khas Indonesia tuh kayak kurang bersih gitu loh. Kan di pasar-pasaran banyak makanan yang kurang higienis. Nah, ya, dan sedangkan di makanan yang kayak sushi atau kopi kan langsung satset gitu ya. Sedangkan kalau makanan khas Indonesia kurang masak, gini ya ada bumbu-bumbunya. Nah, sedangkan kalau makanan yang kayak gini kan langsung praktis, langsung enak, langsung kita makan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pembicaraan atau bukti dan alasan dari tim kontra. Selanjutnya, notulen akan membacakan kesimpulan, evaluasi argumen yang efektif, dan rekomendasi saran untuk diskusi pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu menyeimbangkan makanan khas Indonesia dengan luar negeri agar makanan khas Indonesia tetap bertahan dan tidak hanya menjadi sejarah. Salahnya adalah pemerintah harus memperhatikan kualitas makanan Indonesia, misalnya pada festival pemerintah dapat mempromosikan dan makanan Indonesia dan luar negeri dengan seimbang. Selain itu, pemerintah juga harus mempermudah pemasaran makanan khas Indonesia ke luar negeri agar mendunia. Terima kasih. Terima kasih kepada notulen karena telah membacakan kesimpulan, evaluasi argumen yang efektif, dan rekomendasi saran untuk diskusi pada hari ini. Mungkin ada saran atau setuju atau tidaknya pada alasan dan kesimpulan pada hari ini. Kami setuju karena kita sudah menyampaikan tentang solusi di pertengahan ini, pembicaraan ini agar kontra dengan pro itu tidak bertengkar. Ini solusi yang terbaik untuk makanan khas Indonesia. Baik, sekian, terima kasih diskusi pada hari ini saya tutup. Terima kasih. Gimana belajar hari ini? Seru. Dan semua sedikit. Dari pengalaman diskusi ini bisa jadi kalian aja salah satu hal kalian jadi menteri kayak kan pasti melakukan diskusi, Debatnya. jadi bos gitu kan pasti perlu diskusi.